SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya lah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir di majelis ilmu ini tentunya dalam rangka meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan takwalah kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita termasuk umat beliau tersebut yang tetap istiqomah di atas sunnahnya sampai ajal kita sampai. Taib, jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang penuh berkah ini, kami di sini ingin menyampaikan amanah dari panitia kajian Masjid Jami' Mekah terkait tema yang diberikan, yaitu pendidikan anak yang terlalaikan. Kita yang mungkin sudah berkeluarga, ya, setiap rumah tangga tentunya harus memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Keluarga yang memiliki ketentraman dalam keluarganya. Keluarga yang anggota keluarganya ya merasakan kasih sayang, keamanan, ketenangan, ya, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan dan kehormatan atau rasa hormat tersebut dalam keluarganya. Dan mawaddah atau dari kata waddah yaitu cinta. Keluarga ya yang memiliki kasih sayang yang lembut kepada anak dan istrinya. Kemudian keluarga yang siap melayani, melindungi ya kepada yang dicintainya. Kemudian warahmah, ya ini cinta yang berasal dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang dimana ini menumbuhkan kepada pasangan ya, sehingga memiliki rasa cinta, keharmonisan rumah tangga dan seterusnya, sehingga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, memiliki visi yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan anak dan istri kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa bersama mereka di dalam surganya. Dan ketika kita menjadi orang tua, tentunya kita akan memiliki atau ada yang dikaruniai seorang anak ya, atau bahkan sudah memiliki cucu, anak keturunan ya. Tentunya kita berupaya, berdoa sebagai orang tua dan berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan bermanfaat. Karena anak yang saleh, anak yang bermanfaat akan menjadi investasi akhirat atau investasi pahala bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat. Seorang anak yang saleh akan memberikan atau akan mengaliri pahala kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Maka inilah di antara keistimewaan Islam, adanya pahala yang mengalir walaupun seorang hamba tersebut meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Min sadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka inilah yang nanti menjadi pahala, menjadi investasi pahala kita di akhirat, memiliki anak-anak yang saleh. Faedah dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Maka dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya memperbanyak amalan saleh sebelum ia meninggal dunia. Entah itu sedekah jariyah, entah itu ilmu yang bermanfaat, kepada anaknya diajarkan membaca Al-Quran, diajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai wudu, dari kemudian salat, kemudian berpuasa. Maka ini akan menjadi pahala bagi kita seorang ayah ya. Begitu pula kita mengajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat tersebut, kemudian kita dakwahkan dan kita amalkan. Kemudian kita dakwahkan. Kemudian faedah dari hadis ini pula ya, Allah menjadikan ya, sebab, di antara sebab Allah menjadikan ya, seorang yang meninggal dunia ini dengan memiliki amalan-amalan tadi menjadi amalan yang akan terus mengalir bagi dirinya ya, walaupun dia sudah meninggal dunia, sekalipun dia sudah meninggal dunia. Maka inilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini ya, amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia ya, di antaranya tadi sedekah jariyah,
mungkin seperti membangun masjid, kemudian menggali sumur, ya, untuk air minum, sumber minum kaum muslimin atau manusia, ya. Kemudian ya mungkin melakukan atau memberikan wakaf tanah untuk pendidikan pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya, yaitu ilmu syar'i. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu agama yang ia ajarkan kepada orang lain dan mereka mengamalkannya. Maka hal ini akan menjadi amalan yang akan terus mengalir bagi seorang hamba ketika dia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, ya, anak yang saleh. Anak yang saleh. Karena anak yang saleh merupakan hasil dari kerja keras orang tuanya. Dari mulai ia mengandungnya, kemudian melahirkannya, kemudian mendidiknya, ya, memberikan kebutuhan secara, ya, baik makanan ataupun kebutuhan yang lainnya, pendidikan, sampai dia besar. Maka anak yang soleh merupakan hasil dari kerja keras kedua orang tuanya. Maka kelak doa anak yang soleh ini akan menjadikan, ya, pahala yang akan mengalir bagi kedua orang tuanya walaupun ia meninggal dunia. Maka dalam hal ini, dalam hadis ini, ya, seorang yang muslim harus mendorong, ya, dirinya untuk memperhatikan pendidikan kepada anaknya, terutama masalah agama, masalah ibadah, terutama akidah dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang keempat dari faedah hadis ini, di antara kebaikan lainnya yang bermanfaat untuk mayit, ya, setelah ia meninggal dunia, yang diberikan orang yang masih hidup adalah doa kebaikan, ya, yang tulus dari anaknya kepada si mayit tersebut, ya. Begitu juga doa kebaikan yang lainnya dari kaum muslimin, misalnya doa kebaikan yang mencakup doa rahmat, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian atau ampunan meraih surga, ya, dan selamat dari siksa api neraka. Kemudian yang kelima dari faedah hadis ini, bahwasanya Nabi SAW, ya, atau sabda Nabi SAW, anak soleh yang mendoakannya tidaklah dipahami, ya, bahwa doa yang manfaat hanya dari anak saja, namun doa kebaikan orang lain pun untuk si mayit misalnya, ya, tersebut tetap bermanfaat insyaallah. Seperti tadi ketika seorang mukmin itu mendengar kematian saudaranya, ya, dia kemudian mendoakan saudaranya tersebut, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, ya, wa'afihi wa'fu anhu, dan maafkanlah dia, ya. Maka doa ini insyaallah akan tetap sampai kepada mayit. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini adalah, ya, isyarat adanya menikah, keutamaan menikah bagi para bujang maupun para gadis, ya. Ini keutamaan bagi kita untuk, ya, menikah. Dan juga di sini dalam hadis ini adanya dorongan untuk menikah. Dari mana? Yaitu tadi memiliki anak yang atau keturunan yang saleh akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita. Maka kalau kita ingin memiliki anak yang saleh, maka kita harus memiliki keturunan. Nah, keturunan ini tidak bisa didapat kecuali dengan menikah, ya. Sehingga, ya, kelak dia meninggal dunia, anaknya ini bermanfaat bagi dirinya. Tidak hanya anaknya, cucunya atau cicitnya dan generasi seterusnya, ya, di bawahnya. Makanya akan terus bermanfaat. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di hari kiamat kelak.
ada seorang hamba yang terheran-heran dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Dia terheran-heran karena kenapa dia bisa meraih derajat yang tinggi di surga. Jadi Allah berikan dia derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba ini terheran-heran, bagaimana mungkin aku mendapatkan derajat yang tinggi ini? Ya. Padahal dia merasa mungkin ketika di dunia, ya karena dia terheran ya, berarti dia merasa di dunia dulu dia mungkin tidaklah melakukan amalan kecuali hanya sedikit gitu ya. Tidak banyak, tidak istimewa mungkin. Kok bisa aku mendapatkan derajat yang tinggi ini di surga? Subhanallah. Maka dia terheran-heran. Maka kemudian ya dia pun mengetahui ya bahwasannya sebab Allah mengangkat derajatnya di surga lantaran doa yang dipanjatkan oleh anaknya agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini ya derajatnya hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata li'abdin salihin fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Fayaqul, maka seorang hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga ini bertanya kepada Allah, ya, anna li hadhihi, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana mungkin hal ini terjadi kepadaku? Ya, seperti tadi yang kita sampaikan, dia terheran karena amalan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia tidaklah seberapa, tapi dia bisa mendapatkan ya derajat yang tinggi di surga. Maka fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini, bistighfari waladika lak, sebab di antara sebab engkau diangkat derajatnya di surga karena doa yang dipanjatkan oleh anakmu agar kesalahan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Maka inilah di antara keutamaan ya kita memiliki anak yang saleh, kita memiliki buah hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita pimpin. Ya. Misalnya kita di keluarga, tentunya seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya dan istrinya. Begitu pula seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpin, yaitu anak-anaknya. Ya. Maka disinilah Islam ya begitu sempurnanya dalam hal pendidikan anak, keluarga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga-keluarga kalian. Ini anak, istri, kerabat, ya saudara, keluarganya dari siksa api neraka. Maka di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Maka kita dituntut untuk menjaga keluarga kita, ya, dari ancaman siksa api neraka. Maka pada momen Ramadan ini, ya,
begitu banyak keutamaan, dihapusnya dosa, maka kita manfaatkan. Dengan puasa yang begitu besar keutamaannya, dengan qiyamul lail ya, juga sama keutamaannya, dihapuskan dosa. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka kita manfaatkan. Ya, karena kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kesempatan kita di tahun berikutnya atau di Ramadan berikutnya. Taib. Maka disinilah peran orang tua mendidik anaknya. Islam atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memikul tanggung jawab yang besar kepada kedua orang tuanya dalam mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu sekalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Wal amiru ra'in. Seorang amir, pemimpin. Ya, raja, kalau di sini presiden ya. Ya, mereka adalah pemimpin. Wa rajulun ala ahli baitihi. Dan seorang suami pun ya pemimpin atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Ya, dan seorang ya istri ya, seorang suami dan juga seorang istri ya juga pemimpin bagi rumah suaminya. Artinya ini seorang istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Fakullukum ra'in. Dan kamu sekalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pendidikan anak dan istrinya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka didiklah anak-anak kita terhadap pendidikan agama Islam, terutama masalah ibadah ya. Nanti kita akan jelaskan ya apa saja hal-hal yang penting yang selama ini banyak dilalaikan oleh manusia dalam mendidik anak. Kemudian ya didiklah mereka, anak-anak kita ini. Dan di antara pendidikan anak tersebut ya, kita berusaha sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak kita, yakni mendidik mereka agar mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencegah mereka dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena tadi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Ini berat ya. Namun ini adalah tuntutan bagi kita yang ingin mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu mahal Bapak Ibu sekalian. Maka kita perlu ya berusaha untuk meraihnya dengan meraih sebab tadi, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan bermanfaat. Kemudian dalam hadis ini pula ya, kita atau orang tua akan ditanya oleh Allah apakah dia memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya atau istri-istrinya. Maka kasih sayang ini tidak lagi perlu ditanya atau tidak lagi perlu diperintah ya. Pasti seorang ayah akan menyayangi anaknya. Pastilah seorang ibu akan menyayangi anaknya. Seorang suami akan menyayangi istri dan anaknya.
Maka ini ya, pendidikan ini atau apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, kita berusaha untuk jalankan, karena itu akan ditanya oleh Allah. Maka kita mungkin ketika mendapatkan anak-anak kita menjadi anak yang kurang taat misalnya, ya, maka ketika itu kita perlu introspeksi diri sebagai orang tua. Apakah mungkin ada kasih sayang yang terlewatkan dari kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, ya? Atau dari sisi-sisi yang lain yang kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Karena Bapak dan Ibu sekalian, coba kita ketika berdoa, kita mendoakan kedua orang tua kita, ya, dengan doa yang masyhur yang kita sudah hafal, ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, ya. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Rabbku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasih sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka orang tuaku ini dulu ketika aku kecil menyayangi aku. Maka tidak mungkin, ya, seorang atau orang tua mendapatkan kasih sayang kepada anak atau dari anak kecuali anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang lebih atau lebih dahulu dari kedua orang tuanya, ya. Maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari anak kita sebagaimana, ya, kapasitas kesayangan rasa sayang kita, kasih sayang kita kepada anak kita ketika dahulu mereka kecil. Dan Bapak Ibu sekalian, ada pepatah Arab mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Ya, bisa jadi introspeksi buat diri kita. Dahulu mungkin kita kepada orang tua kita, kedua orang tua kita mungkin tidak taat. Kita mungkin belum berbakti. Kita mungkin belum mendoakan beliau berdua, ya, ayah dan ibu kita. Atau mungkin kita masih belum, ya, mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua. Maka ini introspeksi diri kita, ya, baik dari sisi orang tua dan anak, ya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Seorang akan mendapatkan balasan dari Allah karena perbuatannya, ya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Seorang kalau melakukan kebaikan maka balasannya kebaikan. Tidak mungkin dia melakukan kebaikan balasannya keburukan, ya. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, seorang anak juga kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah kita dahulu taat kepada ayah dan ibu kita? Kita ditanya oleh Allah nanti. Apakah kita menjalankan perintah-perintahnya, ya, dalam hal yang ma'ruf, ya, dalam hal kebaikan tentunya. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada, ya, makhluk di dalam memaksiati Allah. Jadi ketaatan ini dalam kebaikan. Kita akan ditanya sebagai anak, ya, sebagai orang tua atau sebagai anak, kita akan ditanya oleh Allah tentang, ya, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, ya, ayah dan ibu kita. Kita akan ditanya oleh Allah. Maka di sini, ya, kita tidak lagi mengeluh. Kenapa kok sulit benar, ya, mendidik anak ini? Akhirnya semuanya dipasrahkan ke sekolah. Padahal, ya, tanggung jawab yang besar ini bukan milik sekolah, ya. Sekolah hanya partner, ya, dalam proses pendidikan anak. Tapi kelak yang dimintai pertanggungjawaban yang besar adalah kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu terhadap pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan begitu saja dilepas, sudah biar sekolah. Jadi di sekolahnya kalau melakukan hal kesalahan, ya, mungkin namanya khilaf, ya, manusia, ya, kemudian dituntut, ya, gurunya dituntut, kemudian gurunya disidang, ya, waliyadzubillah.
Padahal kita ingin kebaikan kepada anak. Ya, kami sebagai pendidik ya di pondok pesantren kami, kita berupaya, kita juga membantu sebagai partner orang tua dalam mencetak generasi Islam yang saleh dan bermanfaat. Ya, namanya manusia, kita berusaha ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Terkadang ya orang tua itu ya itu sudah memberikan semuanya ke sekolah tanpa dibantu kami, tanpa ada kerjasama ya. Sehingga yang dilihat di sekolah itu sudah suudzon terus sama guru-gurunya, sama orang tua mereka ini di sekolah. Ya. Kami sampai disidang di hadapan mereka ini. Sampai kami ya hal yang tidak perlu harusnya dikatakan. Waliyadzubillah. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kami di sekolah mendidik anak-anak. Ya, berusaha ya, berupaya ya. Jangan sampai ya orang tua ini karena membayar mungkin ya, kemudian seenaknya saja tanpa ada kerjasama ya. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak dengan baik kalau tidak ada kerjasama antara kita pihak sekolah dengan orang tua. Ya. Padahal alhamdulillah anak-anak mereka ya ketika di pondok, ya alhamdulillah sholat 5 waktunya lancar. Ya, tidak hanya sholat 5 waktu, kami membuat ya pendisiplinan, ya kebiasaan mereka harus datang sebelum azan. Ya, minimal mereka tidak tinggal atau tidak ketinggalan sholat sunnah qobliyah. Kalau kelewatan maka kita akan memberikan ya teguran, kemudian baru keteguran ini kok dirasa belum jera, kita panggil, kita tanya, pendekatan persuasif kepada anak ini, kenapa kok enggak sholat qobliyah? Ya, bukan sholat wajib lagi Pak. Kita sudah ke sana. Artinya ini orang tua tidak melihat sisi itu. Ya. Kita sudah berupaya ya mungkin, tapi orang tua ya seperti itu, marah-marah kalau anaknya kita dihukum, ya. Dihukum misalnya ya jalan jongkok ya. Dan seterusnya ya. Atau menulis ya. Menulisnya banyak ya. Istighfar ya, karena dia mungkin melakukan kesalahan, berbohong ya. Maka kita beri sanksi sebagai efek jerah mereka. Cuman terkadang begitu orang tua. Maka ini perlu kita introspeksi diri Bapak dan Ibu sekalian, agar kita bisa bersama-sama, atau agar kita orang tua mendapatkan anak-anak yang saleh. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, Nabi SAW juga bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Ya. Ahafidha dzalika am dhaya'. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tadi, seorang ayah, seorang ibu, seorang presiden ya. Terhadap apa? Tentang apa yang dia pimpin. Ya. Ahafidha dzalika am dhaya'. Apakah dia jaga ya keluarganya tersebut, atau apa yang dia pimpin tersebut, ataukah ia sia-siakan? Atau dia sia-siakan, hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, sampai seorang itu ditanya kelak tentang keluarganya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Maka seorang suami ya, seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang saleh ya, dengan mengkaji ilmu agama, belajar, hadir di majelis ilmu ya. Kemudian memahami tadi ilmu yang disampaikan ya. Sekarang kemudahan itu di zaman ini Allah berikan ya. Tidak bisa hadir karena suatu hal ya mungkin jauh ya, kita bisa mengikutinya melalui online dan seterusnya. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau atau tidak. Maka tidak mungkin kita mendapatkan anak yang soleh tadi dengan keutamaan yang besar tadi dari Allah
Yang kelak anak kita ketika kita meninggal dunia, dia akan tetap istiqomah di atas ketaatan. Tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita orang tua menjadi orang yang soleh. Ya. Maka kita ini adalah cerminan anak kita. Ya. Kemudian setelah memahaminya, berusaha untuk diamalkan. Ya, berusaha untuk mengamalkan ilmu tadi yang didapatkan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, ya, tentang akidah, ya. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengajak istri dan anaknya untuk atau membimbing anak dan istrinya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga anak-anaknya akan meneladani orang tuanya ini. Akan meneladani kedua orang tuanya, karena tabiat anak itu cenderung mengikuti kedua orang tuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita mendidik anak. Di antaranya yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Di antaranya yang pertama, ini mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar, agar mereka mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar, ya, agar mereka mengenal dan mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah sebagai penciptanya, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemberi rezeki. Kemudian mencintai Rasulnya SAW dengan mengenal Rasulnya SAW, ahlul baitnya, ya. Kemudian istri-istri beliau dan anak-anak beliau, perjuangan beliau dalam menegakkan Islam, ya. Kemudian dalam diri Rasulullah ada suri tauladan, ya, akhlak yang mulia yang kita menjadikan beliau panutan dalam segala aspek kehidupan kita. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan sebagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berakidah kecuali dengan seperti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya. Dan kita juga di samping tadi mengenal Allah dan Rasulnya, ya, kemudian kita pahami Islam itu, ya, kemudian kita amalkan. Ya, salah satu usul. Ya, maka ini penting untuk kita mendidik anak dalam mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam. Ya, bil adillah, dengan dalil. Kemudian ajarkanlah pula tauhid, ya, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, ya, dan jauhkan serta laranglah anak-anak kita dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya prioritas, ya, akidah, terutama kepada anak, ya. Akidah itu ibarat pondasi suatu bangunan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pondasinya suatu bangunan. Jadi tidak mungkin bangunan ini bisa kokoh, ya, masjid ini bisa kokoh, ya, kecuali pondasinya kuat. Maka dalam mendidik anak, pondasi ini harus kuat, yaitu akidah. Ya, pondasinya agama adalah hal tentang apa yang kita pimpin. Ya, misalnya kita di keluarga, tentunya seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya dan istrinya. Begitu pula seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpin, yaitu anak-anaknya. Ya. Maka disinilah Islam, ya, begitu sempurnanya dalam hal pendidikan anak,
keluarga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga-keluarga kalian. Ini anak, istri, kerabat, ya saudara, keluarganya dari siksa api neraka. Maka di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-Nya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Maka kita dituntut untuk menjaga keluarga kita, ya, dari ancaman siksa api neraka. Maka pada momen Ramadan ini, ya, begitu banyak keutamaan dihapusnya dosa, maka kita manfaatkan dengan puasa yang begitu besar keutamaannya, dengan qiyamul lail, ya, juga sama keutamaannya, dihapuskan dosa. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka kita manfaatkan, ya, karena kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kesempatan kita di tahun berikutnya atau di Ramadan berikutnya. Taib. Maka disinilah peran orang tua mendidik anaknya. Islam atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, memikul tanggung jawab yang besar kepada kedua orang tuanya dalam mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kamu sekalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Wal amiru ra'in, seorang amir, pemimpin, ya, raja, kalau di sini presiden, ya, mereka adalah pemimpin. Wa rajulun ala ahli baitihi, dan seorang suami pun, ya, pemimpin atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, ya, dan seorang, ya, istri, ya, seorang suami dan juga seorang istri, ya, juga pemimpin bagi rumah suaminya. Artinya ini seorang istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Fakullukum ra'in, dan kamu sekalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pendidikan anak dan istrinya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka didiklah anak-anak kita terhadap pendidikan agama Islam, terutama masalah ibadah, ya. Nanti kita akan jelaskan, ya, apa saja hal-hal yang penting yang selama ini banyak dilalaikan oleh manusia dalam mendidik anak. Kemudian, ya, didiklah mereka, anak-anak kita ini. Dan di antara pendidikan anak tersebut, ya, kita berusaha sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak kita, yakni mendidik mereka agar mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencegah mereka dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena tadi kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Ini berat, ya.
Namun ini adalah tuntutan bagi kita yang ingin mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu mahal, Bapak Ibu sekalian. Maka kita perlu berusaha untuk meraihnya dengan meraih sebab tadi, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan bermanfaat. Kemudian dalam hadis ini pula kita atau orang tua akan ditanya oleh Allah apakah dia memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya atau istri-istrinya. Maka kasih sayang ini tidak lagi perlu ditanya atau tidak lagi perlu diperintah ya. Pasti seorang ayah akan menyayangi anaknya. Pastilah seorang ibu akan menyayangi anaknya. Seorang suami akan menyayangi istri dan anaknya. Maka ini pendidikan ini atau apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, kita berusaha untuk jalankan, karena itu akan ditanya oleh Allah. Maka kita mungkin ketika mendapatkan anak-anak kita menjadi anak yang kurang taat misalnya, maka ketika itu kita perlu introspeksi diri sebagai orang tua. Apakah mungkin ada kasih sayang yang terlewatkan dari kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, atau dari sisi-sisi yang lain yang kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Karena Bapak dan Ibu sekalian, coba kita ketika berdoa, kita mendoakan kedua orang tua kita dengan doa yang masyhur yang kita sudah hafal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Rabbku, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasih sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka orang tuaku ini dulu ketika aku kecil menyayangi aku. Maka tidak mungkin seorang atau orang tua mendapatkan kasih sayang kepada anak atau dari anak kecuali anak tersebut mendapatkan kasih sayang yang lebih atau lebih dahulu dari kedua orang tuanya. Maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari anak kita sebagaimana kapasitas rasa sayang kita, kasih sayang kita kepada anak kita ketika dahulu mereka kecil. Dan Bapak Ibu sekalian, ada pepatah Arab mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Bisa jadi introspeksi buat diri kita. Dahulu mungkin kita kepada orang tua kita, kedua orang tua kita mungkin tidak taat. Kita mungkin belum berbakti. Kita mungkin belum mendoakan beliau berdua, ayah dan ibu kita. Atau mungkin kita masih belum mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua. Maka ini introspeksi diri kita, baik dari sisi orang tua dan anak. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Seorang akan mendapatkan balasan dari Allah karena perbuatannya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Seorang kalau melakukan kebaikan maka balasannya kebaikan. Tidak mungkin dia melakukan kebaikan balasannya keburukan. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, seorang anak juga kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dahulu taat kepada ayah dan ibu kita? Kita ditanya oleh Allah nanti. Apakah kita menjalankan perintah-perintahnya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebaikan tentunya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah. Jadi ketaatan ini dalam kebaikan. Kita akan ditanya sebagai anak
ya sebagai orang tua atau sebagai anak, kita akan ditanya oleh Allah tentang ya kepatuhan kita, ketaatan kita kepada kedua orang tua kita, ya, ayah dan ibu kita. Kita akan ditanya oleh Allah. Maka di sini ya kita tidak lagi mengeluh, kenapa kok sulit benar ya mendidik anak ini. Akhirnya semuanya dipasrahkan ke sekolah. Padahal ya tanggung jawab yang besar ini bukan milik sekolah. Ya, sekolah hanya partner ya dalam proses pendidikan anak. Tapi kelak yang dimintai pertanggungjawaban yang besar adalah kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu terhadap pendidikan anak-anak kita. Jadi jangan begitu saja dilepas. Sudah, biar sekolah. Jadi di sekolahnya kalau melakukan hal kesalahan, ya mungkin namanya khilaf, ya manusia ya. Kemudian dituntut, ya gurunya dituntut. Kemudian gurunya disidang, ya. Waliyadzubillah. Padahal kita ingin kebaikan kepada anak. Ya, kami sebagai pendidik, ya di pondok pesantren kami, kita berupaya. Kita juga membantu sebagai partner orang tua dalam mencetak generasi Islam yang saleh dan bermanfaat. Ya, namanya manusia, kita berusaha ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Terkadang ya orang tua itu ya itu sudah memberikan semuanya ke sekolah tanpa dibantu kami, tanpa ada kerjasama, ya. Sehingga yang dilihat di sekolah itu sudah suudzon terus sama guru-gurunya, sama orang tua mereka ini di sekolah. Ya. Kami sampai disidang di hadapan mereka ini, sampai kami ya hal yang tidak perlu harusnya dikatakan. Waliyadzubillah. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kami di sekolah mendidik anak-anak, ya berusaha, berupaya, ya jangan sampai ya orang tua ini karena membayar mungkin ya, kemudian seenaknya saja tanpa ada kerjasama. Ya tidak mungkin kita bisa mendidik anak dengan baik kalau tidak ada kerjasama antara kita pihak sekolah dengan orang tua. Ya. Padahal alhamdulillah anak-anak mereka ya ketika di pondok, ya alhamdulillah sholat 5 waktunya lancar. Ya, tidak hanya sholat 5 waktu, kami membuat ya pendisiplinan, ya kebiasaan mereka harus datang sebelum azan. Ya, minimal mereka tidak tinggal atau tidak ketinggalan sholat sunnah qobliyah. Kalau kelewatan maka kita akan berikan ya teguran. Kemudian baru keteguran ini kok dirasa belum jera, kita panggil, kita tanya, pendekatan persuasif kepada anak ini. Kenapa kok tidak sholat qobliyah? Ya, bukan sholat wajib lagi Pak. Kita sudah ke sana. Artinya ini orang tua tidak melihat sisi itu. Ya. Kita sudah berupaya ya mungkin, tapi orang tua ya seperti itu, marah-marah kalau anaknya kita dihukum, ya. Dihukum misalnya ya jalan jongkok, ya. Dan seterusnya, ya. Atau menulis, ya. Menulisnya banyak, ya. Istighfar, ya, karena dia mungkin melakukan kesalahan, berbohong, ya. Maka kita beri sanksi sebagai efek jerah mereka. Cuman terkadang begitu orang tua. Maka ini perlu kita introspeksi diri Bapak dan Ibu sekalian, agar kita bisa bersama-sama, atau agar kita orang tua mendapatkan anak-anak yang saleh. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, Nabi SAW juga bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu, ya, ahafidha dhalika am daya'. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tadi, seorang ayah, seorang ibu, seorang presiden, ya, terhadap apa? Tentang apa yang dia pimpin, ya. Ahafidha dhalika am daya'. Apakah dia jaga ya keluarganya tersebut, atau apa yang dia pimpin tersebut, ataukah
pernah ia sia-siakan atau dia sia-siakan. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, sampai seorang itu ditanya kelak tentang keluarganya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Maka seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang saleh, ya, dengan mengkaji ilmu agama, belajar, hadir di majelis ilmu, ya. Kemudian memahami tadi ilmu yang disampaikan. Ya, sekarang kemudahan itu di zaman ini Allah berikan, ya. Tidak bisa hadir karena suatu hal ya mungkin jauh. Ya, kita bisa mengikutinya melalui online dan seterusnya. Ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau atau tidak. Maka tidak mungkin kita mendapatkan anak yang soleh tadi dengan keutamaan yang besar tadi dari Allah, yang kelak anak kita ketika kita meninggal dunia dia akan tetap istiqomah di atas ketaatan. Tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita orang tua menjadi orang yang soleh, ya. Maka kita ini adalah cerminan anak kita, ya. Kemudian setelah memahaminya, berusaha untuk diamalkan. Ya, berusaha untuk mengamalkan ilmu tadi yang didapatkan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, ya, tentang akidah, ya. Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengajak istri dan anaknya untuk atau membimbing anak dan istrinya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga anak-anaknya akan meneladani orang tuanya ini. Akan meneladani kedua orang tuanya, karena tabiat anak itu cenderung mengikuti kedua orang tuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita mendidik anak. Di antaranya yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Di antaranya yang pertama, ini mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar, agar mereka mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar, ya, agar mereka mengenal dan mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah sebagai penciptanya, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemberi rezeki. Kemudian mencintai Rasulnya SAW dengan mengenal Rasulnya SAW, ahlul baitnya, ya. Kemudian istri-istri beliau dan anak-anak beliau, perjuangan beliau dalam menegakkan Islam, ya. Kemudian dalam diri Rasulullah ada suri tauladan, ya, akhlak yang mulia yang kita menjadikan beliau panutan dalam segala aspek kehidupan kita. Tidaklah kita beribadah kecuali dengan sebagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berakidah kecuali dengan seperti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya. Dan kita juga di samping tadi mengenal Allah dan Rasulnya, ya, kemudian kita pahami Islam itu, ya, kemudian kita amalkan. Ya, salah satu usul. Ya, maka ini penting untuk kita mendidik anak dalam mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam. Ya, bil adillah, dengan dalil. Kemudian ajarkanlah pula tauhid, ya, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, ya, dan jauhkan serta laranglah anak-anak kita dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ini pentingnya prioritas ya akidah, terutama kepada anak. Ya, akidah itu ibarat pondasi suatu bangunan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pondasinya suatu bangunan. Jadi tidak mungkin bangunan ini bisa kokoh, ya masjid ini bisa kokoh, ya kecuali pondasinya kuat. Maka dalam mendidik anak, pondasi ini harus kuat, yaitu akidah. Ya, pondasinya agama adalah al-aqidah, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya ini. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Ya, ketika itu ya Luqman ini memberikan pelajaran kepada anaknya. Lihat cara mendidik Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, panggilan kasih sayang kepada anaknya. Wahai anakku, wahai buah hatiku, la tusyrik billah, jangan kamu sekali-kali mempersekutukan Allah. Innallaha atau inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya ya, mempersekutukan Allah tersebut adalah kezaliman yang besar. Maka nilai tauhid, prioritaskan tauhid kepada anak-anak kita. Ya, begitu pula kita mengajarkan kepada mereka ya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti ini. Anak, jangan nakal. Ya, karena Allah tidak ridha kepada anak yang nakal. Nah, sehingga anak akan ya memahami bahwasanya kalau aku menjadi anak yang baik ya akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aku nakal, Allah akan ya murka. Lawannya tidak diridhai adalah murka ya. Atau pengertian tidak diridhai adalah murka. Tapi bahasa kita jangan bahasa tadi yang bagus. Maka Allah tidak ridha kepada anak yang nakal. Nah, maka ini pendidikan kepada anak yang bisa kita gunakan. Kemudian ya, sayangilah saudara-saudaramu, teman-temanmu, karena Allah itu ya sayang kepada hamba-hambanya yang menyayangi sesama. Nah, dan yang lainnya bisa kita praktekkan atau kita sampaikan kepada anak-anak kita pendidikan-pendidikan tersebut yang mengarah kepada akidah. Dan juga kita kenalkan istilah-istilah seperti tauhid. Apa itu tauhid? Seperti syirik. Apa itu syirikna? Ya, surga dan neraka. Ini harus mereka tahu. Sehingga anak-anak kita tahu, ya, kita di dunia ini hanya sementara. Karena di situ nanti setelah dunia akan ada surga dan neraka. Ya, yang masuk surga hanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sedangkan yang masuk neraka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita harus kenalkan istilah-istilah seperti ini. Kemudian ya istilah-istilah seperti Nabi, ya Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian mungkin ya istilah-istilah yang lain ya seperti taat, ya. Takwa, apa itu takwa, ya. Seperti itu. Sehingga anak-anak ketika kita ajak mereka untuk ikut kajian, ya. Ketika kita ajak untuk bermajlis ilmu, dia akan terbiasa. Mendengarkan, ada surga neraka, taat, ya. Ada Allah meridhai, Allah tidak meridhai, Allah murka, ada surga dan neraka, ya. Ada Nabi SAW, konsekuensi dari tauhid, ya. Konsekuensi kita mengucapkan syahadat, apa itu syahadat, sehingga mereka tahu. Dan seorang atau orang tua juga membimbing mereka, anak-anak kita ini. Kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika kita ajak mereka bermajelis ilmu, apa yang adik atau apa yang kamu tidak mengerti dengan yang disampaikan ustadz,
di depan atau istilah-istilah lain, tanya sama abi ya. Nah, seperti itu. Ini pendidikan-pendidikan ya kepada anak-anak kita, terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian yang ketiga atau yang kedua ya, hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak adalah ya pada usia balita sekitar 2 sampai 5 tahun ya, kita diajarkan kepada mereka atau kita ajarkan kepada mereka ya kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Qur'an. Maka pentingnya ini ya, kita ajarkan kepada mereka, anak-anak kita ini di usia 2 sampai 5 tahun kalimat-kalimat yang baik. Ya. Jangan sampai ya kita orang tua karena mungkin marah ya dengan atasan atau mengeluh dengan atasan atau marah dengan orang ya, kemudian umpatan-umpatan, celaan-celaan ini keluar. Dan ketika itu ada anak kita di samping kita. Nah, ini yang tidak bagus. Apalagi seusia balita ini ya, 2 sampai 5 tahun. Dia akan cenderung meniru ya. Maka kita dapati anak-anak zaman sekarang ya perkataannya sudah ya tidak baik lagi. Bahkan ada yang ya tidak mencerminkan dia seorang mukmin yang baik, seorang anak yang saleh. Maka kita perlu ya berhati-hati. Maka ajarkan kepada mereka ya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang baik, dan ajarkan pula bacaan Al-Qur'an. Ya di rumah kita, jangan sampai rumah kita jadikan seperti kuburan. Al-Qur'an tidak dibaca. Baca Ustaz, tapi di masjid. Nah, ya. Mungkin Ramadan ini kita bacanya di masjid ya. I'tikaf ya di masjid. Tapi nanti di rumah pula kita lakukan sehingga rumah kita tidak seperti kuburan ya. Seperti kuburan. Maka kita bacakan Al-Qur'an. Kita salat di sana, salat sunnah ya, salat duha, ya salat lail, ya kita dirikan salat, kita hidupkan malam kita di rumah, siang kita di rumah, atau sore kita dengan bacaan Quran, atau memberikan pengajaran pendidikan agama kepada anak-anak kita seperti ini. Karena hal ini ya atau sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita, orang-orang yang saleh, para generasi salafus saleh, ya, para sahabat, ya, generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya mereka ketika mendidik anak, ya mereka memberikan contoh yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ya, dan mereka mengajarkan Al-Quran, ya, sehingga banyak dari para ulama atau anak-anak mereka sudah hafal Al-Quran di usia belia, di usia balita, ya. Ya. Karena usia balita ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di usia 2 sampai 5 tahun ini, ya, kemampuan menghafal mereka itu luar biasa. Maka kita manfaatkan dengan mengajarkan mereka hafalan-hafalan Al-Quran, ya. Maka orang tua harus pandai ya dalam memanfaatkan kesempatan yang dimiliki anak ini, yaitu hafalan yang kuat, ya, dengan mentalkin mereka, ya. Mereka misalnya belum bisa baca Al-Quran, kita yang talkinkan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Pelan-pelan, mungkin ini 1 hari dipotong 2 ya, mungkin masih balita. Qul a'udzu. Kita talkinkan kepada anak-anak kita ini. Tidak hanya ketika balita, bahkan sejak di kandungan kita harus sering membaca Al-Quran di hadapan istri dan anak kita yang masih di kandungan, sehingga anak-anak kita ini ketika lahir kemudian balita, dia sudah terbiasa mendengar lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran, ya. Maka ini kita harus manfaatkan kesempatan untuk anak-anak kita ini di usia-usia balita ini dalam menghafal Al-Quran. Harus orang tua
ya. Mungkin di rumahnya atau di daerahnya pendidikan seperti ya rumah tahfidz atau pendidikan tahfidzul Quran itu belum ada, ya maka orang tua yang harus mendidik anak-anaknya. Ya, adapun yang sudah memiliki, tinggal kita bekerja sama dengan sekolah, ya tidak hanya sekolah yang mentalkin, ya kita siapkan mereka sebelum masuk sekolah, ya sekolah tahfidznya kita ajarkan mereka dulu setelah sholat subuh, ayo nak sini Ustaz talkin dulu, sehingga di sekolah nanti sama ustadznya bertambah lagi hafalannya atau semakin kuat hafalan yang sudah disiapkan oleh orang tuanya, ya. Maka ini momen-momen yang jarang kita dapatkan di zaman sekarang, yang mungkin orang tua terlalu tersibukkan dengan dunia, ya. Sebenarnya bisa kita manfaatkan setelah subuh, ya, dengan anak-anak kita. Kita biasakan mereka bangun subuh, iya, seperti itu. Maka harus ada usaha kita sebagai orang tua, ya, karena anak yang soleh, ya, tadi itu keutamanya besar untuk kita, ya, menjadi sebab kita meraih surganya Allah dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, yakni perhatian terhadap sholat. Nah, juga harus menjadi prioritas utama bagi kita para orang tua, ya. Karena sholat ini merupakan tiangnya agama. Masjid ini tidak mungkin bisa berdiri kokoh, ya, tanpa tiang, ya. Sebagaimana tadi pondasi. Cuman pondasi ini kuat agar bisa menunjang tiang-tiang sehingga bangunan itu kokoh. Dan sholat, ya, merupakan tiangnya agama, ya. Maka bangunan atau Islam ini tidaklah dibangun kecuali dengan sholat. Tidak akan bisa tegak kecuali dengan sholat, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, Ra'sul amril islamu wa amuduhus salah. Ra'sul amril islamu wa amuduhus salah. Intinya segala perkara atau pokoknya perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-salah. Dan tiangnya, penopangnya Islam itu adalah salat. Ya. Karena salat ini Bapak dan Ibu sekalian juga, ya, salah satu perkara yang kelak akan ditanya atau pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, ya, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Kata Rasulullah mengatakan, sesungguhnya hal atau perkara yang pertama hal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terhadap seorang hamba dari amalnya, yaitu salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya tadi itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Wa illa wa in fasadat, tapi sebaliknya kalau salatnya rusak, ya, bolong-bolong, ya, apalagi, ya, tidak mengerjakan, waliyadzubillah, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan rugi. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un, ya, jika berkurang saja sedikit dari salat wajibnya, tuh sungguh dia telah gagal. Qala Rabbu azza wa jal unzuru hal li'abdi min tatawwu'in, ya, di sini. Maka jika berkurang, ya, sedikit dari salat wajibnya, Allah taala mengatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in, apakah dari hambaku ini dia memiliki salat sunnah.
Nah, ini ya keutamaan kita menjaga sholat. Ketika ya mungkin berkurang atau sedikit dari sholat wajibnya, ya pahala yang dia dapatkan mungkin karena kurang sempurna. Ya, ketika sholat jamaah mungkin masih berpikiran yang lain, ya, atau ngelamun, ya. Maka Allah mengatakan, ya lihat, apakah hambaku ini memiliki ya sholat sunnah? Maka dicari sholat sunnahnya ada tidak, sehingga bisa menambal pahala sholat wajibnya. Maka kata Allah, fayukammalu minha man taqasa minal fariidhah. Maka sempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Jadi amalan-amalan sunnah ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, di antara manfaatnya, keutamaannya menambal ya pahala-pahala wajib kita. Misalnya puasa Ramadan kita ini, ya, mungkin puasa Ramadan kita ya pahalanya belum sempurna, maka Allah akan sempurnakan dengan puasa sunnahnya. Maka puasa sunnah ini harus kita hidupkan juga. Tidak hanya ketika Ramadan kita berpuasa, nanti bulan Syawal ada puasa yang dianjurkan atau ditekankan oleh Rasulullah SAW, ya, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini kita galakkan, ya, supaya nanti bisa menambal ya puasa Ramadan kita atau puasa wajib kita. Begitu pula sholat, ya, sholat wajib kita ini, ya, ya Allah nilai ada yang sempurna, ada yang belum sempurna, karena mungkin kita masih ya memikirkan perkara dunia ketika sholat, ya, namanya manusia, ya. Namun itu semua bisa kita tembel, bisa kita perbaiki, bisa kita sempurnakan dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, sholat sunnah duha, ya, seperti waktu ini, atau sholat sunnah lainnya, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, ya. Maka untuk itulah ya kita sebagai orang tua, ya, tidak bosan, ya, memberikan contoh ya dengan sholat di awal waktu, ya, berjamaah di masjid, terutama untuk bapak-bapak, ya. Maka kita harus memberikan contoh, ya. Atau perlu kita mengajak anak-anak kita, oh ayahku ini rajin sholat ke masjid, aku ikut, sehingga anak pun ya menginginkan untuk ikut bersama ayahnya. Nah, momen-momen seperti ini, ya, bersama orang tua atau bersama anak di zaman ini itu masih ya sulit kita dapat, ya. Bahkan di kalangan kita mungkin kita masih sayang, lebih sayang anak-anak kita, woi sudah main, biarkan dia main. Nah, kita jarang mengajak mereka untuk sholat, ya, berjamaah di masjid. Kalaupun mereka mungkin belum balik, belum diberikan beban ya syariat atau mukallaf, ya, namun kita harus biasakan mereka untuk ya sholat atau mengikuti kita sholat berjamaah di masjid. Masih kecil ataupun masih digendong, kita gendong ya anak kita agar dia terbiasa dari kecil, ya, dengan sholat berjamaah di masjid, ya. Rasulullah SAW, ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis shalah, ya, suruhlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat, wahum abna'u sab'i sinin, ya, ketika mereka berumur 7 tahun, ya. Ketika mereka berumur 7 tahun, maka suruhlah mereka salat, ya. Wadribuhum 'alaiha, dan kalau sudah berumur 10 tahun, ya, lalu dia meninggalkan sholat, maka pukullah ia, ya, maka pukullah anak kita ini. Kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, maka dipukul, ya. Dan kita memerintahkan mereka untuk sholat di umur 7 tahun. Namun ketika umur 7 tahun, jangan menunggu 7 tahun,
baru kita perintah sholat. Karena nanti akan berat bagi anak kalau tidak dibiasakan dari kecil, dari balita, diajak dulu. Ya enggak apa-apa enggak sholat. Dia mungkin duduk-duduk di soft bersama ayahnya, atau masih balita, masih gendong ya, masih bayi digendong ya. Ini tidak mengapa. Supaya nanti orang tua supaya anak ini melihat orang tuanya. Terkadang ya, ketika anak yang masih balita yang mungkin dia belum mengerti sholat ya, kita ajak dia duduk di tempat kita sholat. Nanti anak kita yang kecil ini akan melihat orang tuanya, akhirnya ikut-ikutan sholat ya. Banyak kita jumpai seperti ini. Nah ini bagus. Anak-anak nanti akan mencontoh orang tuanya, sehingga ketika umur 7 tahun kebiasaan ini terus kita biasakan. Umur 7 tahun kita enggak susah-susah merintahkan mereka sholat, karena dia sudah terbiasa. Apalagi 10 tahun ya, sudah pasti insya Allah, karena hal ini sudah terbiasa dari kecil. Kemudian umur 7 tahun orang tuanya sudah ya menggemblengnya untuk mengenal tata cara sholat ya, wudhu yang benar, sholat yang benar, gerakannya, bacaannya ya, hakikat sholat itu ya, urgensi sholat ya, keutamaannya, motivasi buat dia untuk menjaga sholatnya ya. Kemudian bisa ini kita berikan reward ya, boleh, tapi jangan ya, reward ini atau penghargaan ini kebanyakan kita ya alihkan kepada dunia, kepada tetangga ya. Ya, falyukrim jarahu, maka hendaknya kita memuliakan tamu kita. Ini perintah Allah dan Rasulnya SAW. Ya, juga kita juga mengajarkan kepada anak kita tentang akhlak ya, ketika menyayangi yang lebih kecil. Ya, sayangi adik kamu ya. Ya, kakak harus menyayangi adiknya ya, dan seterusnya. Menghormati yang lebih tua juga demikian. Ketika berbicara kepada yang lebih tua, kita harus bicara dengan bahasa yang formal. Ajarkan kepada mereka bahasa Indonesia, karena di Indonesia bahasa Indonesia, kalau seorang anak ya berbicara formal bahasa Indonesia, maka orang tua kan, orang lain akan senang. Masya Allah, ini anaknya siapa ini? Masya Allah, baik, sopan gitu. Ya, jangan sampai ketika ke orang tua dia bahasa Surabayaan. Nah ini waliyadzubillah. Maka akhlak ini penting kepada anak-anak kita. Nilai-nilai dalam hubungan sesama manusia juga kita ajarkan ya. Karena ini penekanan utama kita dalam masalah akhlak ya. Kemudian tak lupa ya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama ya. Kita harus mengajarkan mereka untuk berakhlak yang mulia ya, kepada Allah penciptanya, pencipta kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini ya. Kita juga ya tidak boleh durhaka kepada Allah ya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena ini dosa yang paling besar. Ini akhlak juga dalam masalah akidah ya, akhlak juga ya. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah dan Rasulnya nak gitu. Kita jalankan perintah Allah ya, kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Kita sampaikan banyak umat-umat terdahulu ya yang Allah azab ya, kita beri contoh ya, kaum-kaum terdahulu yang membangkang durhaka kepada Allah, yang tidak berakhlak dengan baik kepada Allah ya, itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Maka ini kita sampaikan, sehingga anak itu akan tahu, oh iya, aku gak mau seperti kaumnya ya, kaum Ad, kaum Tsamud ya, atau kaum-kaum yang lainnya yang Allah azab mereka lantaran durhaka kepada Allah dan Rasulnya ya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ini akhlak. Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan, ini sampai jam berapa? Sudah cukup? Atau masih? Sampai jam 11 ya? Taib. Kita lanjutkan. Masih ada sedikit poin lagi, kita selesaikan ya. Di antara hal yang perlu diperhatikan pula dalam mendidik anak ya, yang ini banyak dilalaikan oleh kaum mukminin, kaum muslimin ya, yaitu ya perhatian kepada temannya bergaul. Teman
bergaul anak kita. Ya. Karena bisa jadi pengaruh jelek yang ada pada anak kita karena lingkungannya, atau karena bisa juga pergaulannya, entah di sekolah, di kompleks perumahan mungkin. Ya, maka ini perlu kita perhatikan teman, ya, teman pergaulannya ini siapa. Ya, maka perlu kita perhatikan. Demikian Rasulullah SAW mengatakan, ya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang manusia, yaitu seorang manusia bergantung kepada agama teman dekatnya. Jadi seorang manusia ini tergantung agama teman dekatnya. Kalau kita melihat anak kita, mungkin kita di rumah sudah menjaga kebaikan, mengajarkan kebaikan, lalu kita tidak perhatikan masalah ini, ya, maka jangan salahkan anak kita. Kita biarkan dia main dengan orang lain, mungkin yang anak itu suka nongkrong, ya, atau sekolahnya yang mungkin khalwat, ya, dan seterusnya. Maka ini penting kita perhatikan, ya, pergaulannya. Maka ketika memilih sekolah, pilihlah sekolah yang terpisah, yang tidak khalwat, sekolah yang memang berasaskan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau belum ada mungkin di daerahnya, ya bisa sekolah Islam, banyak kok. Ya, minimal lah mungkin sekolah-sekolah Islam. Ya, jangan sekolah selainnya yang di situ mungkin ada yang tidak berjilbab, ya, ada yang lain agama mungkin bahkan, iya, seperti itu. Maka ini penting kita perhatikan teman dekatnya anak kita. Ya. Sebagaimana Rasul tadi katakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa teman dekatnya. Maka perhatikanlah, atau hendaknya kita melihat dengan siapa anak kita ini berteman. Ya. Apalagi ketika kita mungkin melihat sesuatu yang jelek kepada anak kita, bicaranya, loh kok begini? Kamu dapat bicara seperti ini dari mana? Ya, karena mungkin orang tuanya saya tidak pernah mengajarkan, saya menjaga ketika saya mungkin marah, saya berusaha untuk sabar, ya, atau menjauh mungkin karena sudah jangan sampai anak saya mendengar hal-hal yang tidak baik, mungkin seperti itu. Sudah berusaha untuk menjaga itu, tapi anaknya masih berkata kotor mungkin. Nah, bisa jadi ini dari luar, ya, dari luar lingkungannya, baik dari sekolahnya, mungkin karena sekolahnya umum, ya, atau tidak berasaskan Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti itu. Sehingga mudah sekali mereka terpengaruh hal-hal yang tidak baik, ya, berkata kotor dan seterusnya, ya. Atau juga kita bisa jadi, ya, apalagi zaman sekarang, ya, pengaruh-pengaruh obat-obatan, ya, waliyadzubillah, atau mungkin hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti rokok, ya, dan seterusnya. Ya, kita dapati, ya, bahkan anak-anak yang mungkin kita sudah pondokkan, kemudian karena sudah mondok, sudah nanti pulang liburan, sudah biarin dia ketemu teman-temannya. Jangan Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita perlu perhatikan juga temannya. Mau kemana anak? Mau kemana kak? Misalnya, mau ke rumahnya ini. Siapa itu? Teman pondok. Oh, kalau teman pondok tidak apa-apa. Tapi kalau temannya ini teman di gang ini sini. Nah, kita tahu ini anak suka nongkrong, suka main PS mungkin, atau suka, ya, ngegame, atau dia sekolah di umum, ya. Maka kita tidak ingin anak-anak kita ini terkontaminasi. Jangan, nak. Carilah teman yang baik, ya. Allah itu ridha kepada orang yang senantiasa tadi mencari orang atau teman yang baik. Karena teman itu as-sahib sahib. Teman itu menarik. Teman itu menarik kita.
Menarik kita ke surga apa ke neraka? Nah, ini kita pahamkan kepada mereka, anak-anak kita yang sudah 10 tahun ke atas. Penting ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak-anak kita sembarangan mencari teman, ya. Kita perlu perhatian di sini. Ya, apalagi zaman sekarang ya, persebaran narkoba dan seterusnya. Kita tidak ingin anak-anak kita rusak dengan itu semua. Maka perhatian kita juga tertuju kepada temannya. Siapa nih teman dekatnya? Nah, kita harus cari, cross check. Kalau perlu kita ya ziarah. Ayo kita ke rumahnya yuk, ke rumahnya temanmu itu yuk. Abi mau silaturahim atau Abi mau ziarah ke sana. Ayo. Oh, Abi mau ikut ke rumah ini. Ya, enggak apa-apa. Nah, sambil kita juga ya mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita antara saudara semuslim. Ya, kita bisa kenal ya bapaknya dengan anaknya, kan enak. Ayah dengan ayah ketemu atau berteman, anak dengan anak berteman. Ya. Ini akan nanti terus terjalin. Ya, bentuk di antara bentuk juga kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, dia tetap menjaga ukhuwah sahabat-sahabat temannya. Kalau perlu kita punya teman misalnya, dia punya anak, kita kenalkan dengan anak kita. Kita punya sahabat karib yang suka ke kajian, ya kita kenalkan anak-anak kita kepada mereka. Sehingga kelak kita kalau sudah meninggal dunia, ya anak-anak kita yang menyambung ini. Ini diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, ya menyambung. Itu tadi pertemanan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia, dia tetap ya bermuamalah ya, kepada sahabat ayahnya. Maka cari teman-teman anak-anak kita rekomendasikan mungkin di anak-anak sahabat-sahabat kita kajian ya. Makanya ketika kajian kita ajak anak-anak kita supaya nanti dia kenal sama fulan, ya, sama fulan, ya, dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai usaha yang sudah kita tadi kerahkan, ya, pendidikan yang sudah kita berikan, lalu sia-sia begitu saja gara-gara salah pergaulan. Ya, maka ini perlu diperhatikan, kita perhatikan bersama. Kemudian yang keenam, ya, hal yang perlu diperhatikan dalam kita mendidik anak adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, cari waktu-waktu yang mustajabah, ya, seperti saat ini misalnya di bulan Ramadan, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang Allah berkahi, bulan yang diturun di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ya, kita berdoa di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, di malamnya, siang harinya, ya, kita bisa berdoa dan diijabahi oleh Allah. Ini waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya orang yang berpuasa, ya, doanya orang yang berbuka, ya, doanya orang yang sahur, ya, doanya orang yang qiyamul lail, ya, dan seterusnya. Ini waktu-waktu yang mustajabah. Maka kita manfaatkan doa ini untuk apa? Untuk mendoakan anak-anak kita agar Allah memberikan taufik kepadanya, agar Allah membimbingnya, agar ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak mampu Bapak Ibu sekalian, kecuali dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Maka minta sama Allah. Jangan kita bergantung pada diri. Oh, saya bisa menjadikan anak saya ini tegas. Nah, misalnya seorang yang memang tegas, tak bisa Pak. Kita bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menjadikan anak kita saleh dan salehah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan diri kita ini saleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah, kemudahan, ya, hidayah dari Allah. Maka minta
Ketika kita mendapatkan taufik ini, ya, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita minta sama Allah agar anak kita juga diberikan hal yang demikian. Ya. Kan itu diantara bentuk cinta kita kepada anak-anak kita adalah demikian. Kita mendoakannya dengan kebaikan. Kita mendoakannya dengan ya taufik. Kita mendoakannya dengan ya maghfirah, rahmat. Maka seperti ini yang harus kita lakukan. Kita di samping ikhtiar tadi, usaha-usaha yang kita lakukan dalam mendidik anak, ya, kita barengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu yang mustajabah atau waktu-waktu yang terkabulnya doa. Atau bisa juga di antara doa ya mustajabah waktu-waktunya di ketika antara azan dan iqamah atau ketika sujud, ya. Kita selipkan doa ini untuk anak-anak kita, anak keturunan kita, istri-istri kita, ya. Bagaimana doanya, Pak? Ada yang tahu? Sudah hafal insyaallah. Hah? Boleh. Rabbi habli minas salihin atau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini yang kita panjatkan, perbanyak. Di samping tadi doa, ya, perbanyak doa yang disyariatkan oleh Rasulullah ketika di 10 hari terakhir, ya. Mana doanya? Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, di samping doa itu diperbanyak, kita doakan anak-anak kita dan istri-istri kita, ya. Istri-istri kita juga kita doakan Bapak Ibu sekalian, ya. Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku min azwajina, dari istri-istriku. Ya, istri masih satu ya Pak. Min azwajina wa dzurriyyatina, ya, dan keturunanku. Ya, qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Kita senang enggak Pak, Bu, ketika melihat anak-anak kita rajin ke masjid, rajin bermajelis ilmu tanpa disuruh, karena sudah terbiasa dari kecil. Sudah umur 10 tahun insya Allah, kalau sudah terbiasa kita didik dari kecil dengan ya nilai-nilai Islam tadi, insya Allah mereka akan sudah mengenal itu, hakikat ibadah, hakikat takwa, dan seterusnya. Maka tanpa disuruh dia sudah datang. Tanpa disuruh dia sudah datang. Bahkan dia akan mencari-cari. Ya. Maka ini pentingnya kita berdoa. Kita ingin mereka, anak istri kita, menjadi penyejuk pandangan di dunia dan di akhirat. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku, ya, jadikanlah kami, ya, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini doa yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bisa dilihat kalau tidak hafal di Quran surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25 ayat yang ke, ya, 74 insyaallah. Nah, demikian mungkin, ya, paling tidak ya kita seorang suami hendaknya menjadi teladan untuk keluarga kita, ya, agar kita dihormati oleh anak dan istri kita, agar kita memiliki wibawa di hadapan mereka, ya. Demikian, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang tua yang saleh, yang mendidik anak-anaknya dan istri-istrinya menjadi anak-anak dan istri-istri yang saleh dan salehah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga membimbing langkah kita, memberikan kemudahan kepada kita dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ya. Berapa poin tadi Bapak Ibu? 6 ya, 6 poin mungkin, ya. Poin-poin yang perlu kita perhatikan ketika mendidik anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan menjadi anak-anak yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.